Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Satalari Irsyad dengan NIM 1601210476 dari kelas DK 4506. Akan mempresentasikan tentang akulturasi dalam budaya Gambang dan asimilasi dalam budaya kaligrafi Jawa. Sebelum itu kita bahas dulu tentang apa itu akulturasi. Menurut Sorjono Sukanto, akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul ketika budaya dalam suatu kelompok dihadapkan pada unsur kebudayaan lainnya. Unsur kebudayaan asing tersebut secara perlahan melebur dalam budaya asli yang sudah ada tanpa menghilangkan unsur budaya yang lama. Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa akulturasi adalah proses persatuan antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan lainnya, dan seiring perjalannya waktu masyarakat akan menerima unsur budaya tersebut. Terus yang kedua ada bentuk-bentuk akulturasi. Yang pertama ada substitusi. Substitusi merupakan suatu proses penggantian unsur budaya yang lama digantikan unsur budaya yang baru dengan memberikan nilai tambah bagi para penggunanya. Terus yang kedua ada sinkretisme. Adalah suatu proses terbentuknya suatu sistem yang dikarenakan adanya perpaduan unsur budaya lama dan baru. Terus ada addition atau penambahan suatu proses yang mengombinasikan antara dua atau lebih unsur budaya sehingga memberikan nilai tambah terhadap unsur itu tersendiri. Terus ada dekulturasi. Dekulturasi atau penggantian merupakan suatu proses pergantian unsur budaya lama yang tergantikan dengan unsur budaya yang baru. Terus ada originasi. Itu proses masuknya suatu budaya yang baru memberikan perubahan secara signifikan dalam ruang lingkup masyarakat di wilayah tertentu. Terus ada rejection, adalah suatu proses penolakan terhadap budaya lain. Penolakan dilakukan karena budaya baru tersebut dianggap memberikan dampak negatif pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan atau tidak setujunya dengan adanya budaya tersebut. Terus yang selanjutnya ada faktor terjadinya akulturasi. Kenapa sih akulturasi itu terjadi? Karena tidak ada hambatan geografis. Terus kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama. Adanya toleransi sesama budaya, dan budaya lama bersifat terbuka terhadap budaya baru. Lalu ada tahapan akulturasi. Proses akulturasi terjadi melalui kontak budaya antara dua kelompok individu yang berbeda. Namun sebagian besar proses biasanya diamati secara keseluruhan atau sebagian dari masyarakat. Durasi proses peleburan budaya bervariasi, tetapi biasanya memakan waktu yang lama. Prosesnya cukup lambat. Meskipun demikian, masyarakat dapat dengan cepat merangkul budaya pendatang dan melakukan proses akulturasi untuk masa depan yang lebih baik. Ada dampak akulturasi. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan pola pikir. Percampuran unsur pada budaya negara lain dapat merubah pola pikir masyarakat yang lebih modern dan lebih berpikir ke depan. Terus ada tingkat hidup lebih baik. Merubah pola pikir masyarakat secara tidak langsung membuat hidup menjadi lebih baik. Terus ada menciptakan lapangan kerja. Akulturasi menyebabkan produk-produk luar masuk ke dalam negeri dan akibatnya menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang masyarakat setempat. Terus ada contoh akulturasi. Yang pertama ada budaya Tionghoa dan Jawa di bangunan Masjid Langgar Tinggi, Pekojan, Jakarta Barat. Yang kedua ada budaya arsitektur tradisional Jawa dan Eropa di Gereja Hati Kudus Yesus Pugaran, Yogyakarta. Yang ketiga ada budaya arsitektur tradisional Jawa dan Eropa di Gereja
lainnya. Akulturasi budaya Belanda dan Indonesia di kue lapis legit di era kolonial Belanda. Terus yang kedua, kita lanjutkan apa itu asimilasi. Asimilasi itu menurut van der Zenden adalah proses interaksi sosial yang dilakukan antar kelompok, mulai dari berpikir, saling menghargai, dan bertindak, yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan satu identitas dengan identitas lainnya, dan menjadi kesatuan sosial. Dan menurut James Garbarino, pengertian asimilasi adalah penggabungan dua unsur kebudayaan dalam satu masyarakat. Menurut pendapat lain, pengertian asimilasi adalah proses interaksi sosial jangka panjang antara dua orang yang berbeda budaya. Untuk itu, kedua komunitas tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan, baik secara individu maupun kelompok, dengan mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama. Terus ada syarat-syarat asimilasi. Yang pertama, ada banyaknya kelompok masyarakat dengan budaya yang berbeda. Selalu ada interaksi sosial langsung antara individu dengan kelompok sosial. Yang ketiga, ada perubahan budaya dalam kelompok masyarakat sebagai upaya adaptasi terhadap pembangunan tersebut, adaptasi terhadap globalisasi baru. Terus yang ketiga, ada faktor terbentuknya asimilasi. Yang pertama, ada dua, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalau faktor pendorong ini ada sikap toleransi dalam setiap individu. Yang kedua, ada kesempatan yang sama bagi individu dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya unsur kebudayaan universal. Dan yang keempat, terjadinya perkawinan antar kelompok, antar individu yang berbeda kebudayaan. Terus yang ada faktor penghambatnya, masih ada kelompok minoritas yang terisolir dan tertutup zaman. Artinya kelompok ini tidak berpikir terbuka terhadap kebudayaan baru. Dan perbedaan karakteristik fisik yang mencolok dapat menimbulkan emosi negatif dan masalah sosial bagi sebagian anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, ada prasangka buruk terhadap kelompok yang datang ke daerah tersebut. Terus ada contoh asimilasi. Ada perkawinan dari suku Jawa dan suku Minangkabau. Perkawinan dua orang yang berbeda budaya jadi bentuk asimilasi, membuat dua kebudayaan melebur menjadi satu, dan masing-masing unsur budaya dalam kehidupan mereka tidak kelihatan aslinya lagi. Baik, kita lanjutkan ke akulturasi pada seni gambang. Dilihat dari sejarahnya, kesenian tradisional gambang Semarang tidak sepenuhnya asli dari kota Semarang. Kota pesisir Semarang telah menjadi persinggahan para pedagang dari berbagai daerah dan telah mengalami transformasi budaya dan inkulturasi, menunjukkan simbolisme yang unik. Kesenian gambang merupakan hasil dari penyebaran budaya Betawi di Jakarta yang dibawa oleh orang Betawi yang berhijrah dan menetap ke daerah Semarang. Berdasarkan realitas yang ada, penelitian ingin mengetahui seperti apa keberadaan seni gambang Semarang di kota Semarang. Lalu ada asimilasi kaligrafi Jawa. Kaligrafi Jawa merupakan sekumpulan aksara Jawa yang diberikan sentuhan seni sehingga membentuk berbagai keindahan huruf di dalamnya. Terlihat memiliki ciri khasnya yang tersendiri. Kaligrafi ini memiliki unsur budaya Arab yang sangat terlihat, dengan perpaduan aksara Jawa dan kaligrafi yang membentuk suatu tulisan indah yang sampai saat ini memberikan kesan pencampuran antara dua unsur budaya yang berbeda.
Mungkin segitu dulu dari presentasi saya, penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.